Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia pada kita semua hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Jody Andrian selaku moderator. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan presentasi kelompok kami yang beranggotakan Vianita akan menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya Ayu Agustina menjelaskan materi yang kedua. Dan ketiga Jody Andrian yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan materi ketiga. Adapun diskusi kita hari ini yaitu preferensi dan utility konsumen. Mohon untuk teman-teman untuk mendengarkan dengan baik. Kepada semua pembaca materi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vianita Duti Febrianti akan menjelaskan materi A dan B dalam makalah. A. Asumsi dasar preferensi dan utility konsumen. Preferensi bersifat transitif. Preferensi berarti dapat mengambil satu keputusan di antara dua pilihan yang ditawarkan. Sedangkan utility adalah kepuasan yang diterima oleh seseorang akibat aktivitas yang dilakukannya. Preferensi dan utility konsumen adalah sebuah kepuasan seseorang konsumen dalam menentukan barang mana yang lebih atau kurang disukai. B. Pilihan rasional konsumen utility, yaitu tentang memusatkan pada masalah perorangan dalam memilih kuantitas dan barang yang akan dikonsumsi. Isu real tentang preferensi dan utility konsumen, contohnya adalah beragamnya jenis chicken nugget membuat konsumen memiliki pertimbangan dalam membeli produk yang sesuai selera mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis keputusan pembelian dalam preferensi konsumen membeli chicken nugget. Metode yang digunakan adalah analisis conjoint. Hasil penelitian menunjukkan yang paling mempengaruhi konsumen adalah merek, harga, rasa, dan aroma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Agustina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina dengan NIM 50119223. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh teman saya Via. C. Pendekatan pilihan konsumen. Jadi ada beberapa syarat keseimbangan konsumen, yaitu yang pertama pendekatan utility atau kepuasan yang dapat diukur dengan uang. Kemudian yang kedua ada pendekatan kurva indifference, dan yang ketiga ada pendekatan atribut. D. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari jumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama atau keadaan di mana konsumen berada di dalam keadaan indifference dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Nah, dengan pendekatan kurva indifference, konsumen ingin memperoleh kepuasan secara maksimum. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indifference sebagai berikut. 1. Konsumen mendapatkan kepuasan atau utility lewat barang-barang yang dikonsumsinya. Kemudian yang kedua ada konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kepala anggaran yang ada. Dan yang ketiga adalah konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Ciri-ciri kurva indifference. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama adalah kurva indifference mempunyai nilai kemiringan yang negatif. Yang kedua, bentuk kurvanya cembung ke titik origin atau O. Dan yang ketiga adalah kurva indifference tidak saling berpotongan. Baiklah, itu tadi pemaparan yang sudah saya berikan pada materi ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Andrian akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang E. Kurva indifferensi mencerminkan skala preferensi. Kurva indifferensi adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Artinya konsumen tidak akan lebih suka pada suatu titik dibanding titik-titik lain yang terletak pada kurva tersebut.
Kalian bisa cek nanti kurvanya ada di makalah. Dan selanjutnya adalah yang F, hubungan antara MRS dan slope kurva interferensi. Jika konsumen ingin meningkatkan konsumsi salah satu barang, maka harus mengurangi kuantitas barang lainnya yang dikonsumsi. Dalam kasus ini, apabila konsumen akan menambah barang X, maka harus mengurangi konsumsi barang Y. Hal ini yang disebut dengan daya substitusi marginal. Hukum marginal utility yang semakin menurun apabila tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsi atau suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya, dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Selanjutnya yang G, turunan alternatif utility marginal. Analisis marginal merupakan penerapan analisis matematika kalkulus atau diferensial pada ekonomi dan bisnis. Utilitas marginal adalah perubahan utilitas total akibat adanya perubahan konsumsi suatu barang. Kesimpulan dari materi makalah kami adalah preferensi dan utility konsumen adalah sebuah kepuasan seseorang konsumen dalam menentukan kombinasi barang mana yang lebih atau kurang disukai. Ada dua konsep utility. Yang pertama, bisa diukur dengan angka, dan konsep kedua tidak bisa diukur dengan angka. Maka terlihat jelas perbedaan antara dua konsep utility tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada ada atau tidaknya nilai terhadap kegunaan suatu barang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu dari presentasi kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.